Tapi bisa sekarang virusnya sepertinya kok kayak nggak ada lagi itu loh Pak. Berapa negara sudah nggak lagi pakai masker boleh. Keluar masuk negara lain pun sekarang sudah lebih mudah Pak Daud ya. Kan saya beritahu 5 tahun mutasi, 5 tahun inflasi toh Thomas. Jadi sekarang ini kan untuk masuk ke dalam apa Thomas? Mutasi-mutasi. Nah, menjadi apa nanti? Error Thomas. Iya. Shalom sahabat KP yang berbahagia. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, bahwa mutasi corona akan terjadi selama 5 tahun dan ini sudah berjalan 2 tahun lebih, berarti masih ada sisanya, dan sisanya ini akan mengarah ke error. Artinya virus corona akan menjadi seperti flu biasa, tidak lagi membunuh. Namun ada kabar baik, yaitu pesan yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan masker dan lain sebagainya. Kita dengarkan dulu, ini dia. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Sahabat KP, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita patut bersyukur. Itu artinya situasi COVID di bangsa kita sudah menurun. COVID-19 sudah melandai dan tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dan kita harus apresiasi pemerintah kita dan juga medis. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kinerja mereka dapat diberikan jempol. Namun, di balik melandainya situasi atau virus corona di Republik ini, ada virus baru yang ditemukan kembali, tapi di luar negeri. Namanya virus Hendra. Ini seperti teman saya namanya. Teman saya waktu kecil namanya Hendra. Lalu ada di bangku kuliah namanya juga Hendra. Dan sekarang nama virus Hendra. Wow, belum selesai virus hepatitis akut. Dan bahkan belum dipahami dengan baik ini jenis virus apa. Muncul lagi virus Hendra. Nah, kita dengarkan dulu apa itu virus Hendra. Ini dia. Baru-baru ini muncul virus Hendra. Virus ini menular ke hewan ternak jenis kuda dan bisa menyerang manusia.
Belum usai pandemi COVID-19 dan ancaman hepatitis misterius serta penyakit kulit dan kuku yang menyerang hewan ternak, virus Hendra dianggap juga berbahaya. Reservoir alami virus Hendra adalah kelelawar dari genus Pteropus yang ditemukan di Australia. Virus Hendra, HEV, dapat menyebabkan penyakit parah bahkan fatal pada kuda dan manusia yang terinfeksi. Virus Hendra pertama kali terdeteksi di pinggiran kota Brisbane, Hendra, Australia, pada tahun 1994. Saat itu, virus Hendra menginfeksi 21 kuda pacu dan 2 orang. Pada Juli tahun 2016, sebanyak 70 kuda di pantai timur laut Australia dilaporkan terinfeksi virus Hendra. Sebanyak 7 orang tertular virus Hendra dari kuda yang terinfeksi, terutama melalui kontak dekat selama perawatan, nekropsi kuda yang sakit atau mati. Dilansir dari laman resmi Badan Kesehatan Dunia, WHO, gejala virus Hendra pada manusia berupa influenza hingga penyakit pernapasan atau saraf yang fatal. WHO mengatakan, sejauh ini belum ada obat khusus untuk mencegah infeksi virus Hendra pada manusia, namun WHO sedang meneliti penggunaan antibodi monoklonal. Sementara untuk hewan, pemberian vaksin efektif mencegah infeksi virus Hendra. Sementara, mengutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Kemenkes, RI, cara mencegah tertular virus Hendra dapat dilakukan dengan menghindari hewan yang terinfeksi virus Hendra. Tentu dengan menggunakan alat pelindung diri yang aman bila akan kontak dengan hewan yang diduga terinfeksi. Kemenkes mengungkapkan, pengobatan bisa dilakukan dengan memberi ribavirin yang terbukti efektif melawan virus in vitro. Jadi kesimpulannya sahabat KP, kita harus tetap mengingat dan mempercayai janji Tuhan, pesan Tuhan, ya, yaitu melindungi, menyertai, memberkati Indonesia, ya, sekalipun dalam masa kesusahan, yaitu mutasi, inflasi dan lain sebagainya. Itu dia. Dan tahun 2022 ini adalah kita belajar normal. Dan nanti tahun 2023 kita masuk dalam normal dan setitik terang. Termasuk ekonomi Indonesia akan bergerak maju. Ya. Itu yang disampaikan oleh hambanya. Yang jadi pertanyaannya, apakah sahabat percaya? Jadi jangan diputus-putus pesan yang satu dengan pesan yang berikutnya. Janji yang satu dengan janji yang berikutnya. Saya hafal betul apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Sekalipun saat ini di Indonesia tergolong aman sehingga Bapak Presiden Jokowi memberikan informasi kepada kita supaya kita menikmati situasi yang sudah membaik dengan membebaskan orang tidak menggunakan masker lagi di tempat terbuka, tapi di ruangan tertutup di perkantoran tetap menggunakan masker dan tidak lagi menggunakan antigen dan swab untuk bepergian. Ini patut diberikan jempol dan ini sangat meringankan masyarakat, ya, untuk mengirit pengeluaran. Namun kita tetap harus pantau terus. Hepatitis akut sudah diberitakan menelan korban. Virus Hendra sudah diberitakan menelan korban. Dan kita berdoa supaya tidak masuk ke Indonesia. Dan saya sampaikan ini varian baru. Ya, saya nggak tahu apakah ini bagian dari virus corona yang bermutasi atau penemuannya belum akurat sehingga dianggap semacam virus lain yang lebih bahaya dari COVID-19. Ya, kita tunggu informasi akuratnya sehingga kita bisa menyimpulkannya kembali. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti kita semua atau sahabat dimanapun berada. Saya hanya ingin sampaikan sebagai pengetahuan dan sebagai antisipasi. Sekalipun di Indonesia sudah menurun dan melandai dan kita sudah mulai bisa bebas beraktivitas, bukan berarti kita tidak boleh antisipasi atau kita tidak lagi memikirkannya. Ya, tetap kita pantau setiap kejadian yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Evangelis Daud Tony. Setelah virus Hendra, kira-kira virus apa lagi yang akan muncul? Tapi jangan takut sahabat,
Karena pesan Tuhan mengatakan virus ini akan mengarah kepada error. Jadi tidak akan berbahaya lagi. Dan kita tetap pegang janji Tuhan. Akan melindungi, menyertai, memberkati Indonesia. Buktinya kita sudah melihat hari-hari ini. Termasuk pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Merupakan satu tanda bahwa Tuhan beserta kita. Dan terus kita doakan dengan segala mutasinya, semoga tidak masuk ke Indonesia dan Indonesia tetap bisa maju bergerak untuk membangun bangsanya, membangun rakyatnya, dan membangun ekonominya. Tuhan memberkati.